Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini, Sahabat Disdik, kita akan mengusung tema membangun sinergi tenaga administrasi sekolah dari daerah ke nasional. Tentu saja kita telah kedatangan narasumber yang sosok-sosok yang mempunyai peran penting dalam memastikan roda administrasi sekolah itu berjalan dengan baik, rapi, dan profesional. Mereka adalah Kasubag, Kepala Subbagian Tata Usaha, tulang punggung manajemen pendidikan. Episode kali ini terasa istimewa karena kita akan berbincang tentang kiprah para Kasubag Tata Usaha Sekolah, sosok penting di balik tertibnya administrasi dan manajemen pendidikan sekolah. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat dari Provinsi Jambi. Yang pertama yaitu Bapak A. Kausari, SE, Kasubag TU SMA Negeri 12 Kota Jambi. Sekaligus Ketua Atas Provinsi Jambi. Apa itu Atas, Sahabat Disdik? Nanti kita ulik-ulik ya dengan Bapak Kausari. Selanjutnya yang kedua yaitu Bapak Ilhamdani, MPD, Kasubag TU SMA Negeri 3 Kota Jambi, yang saat ini didaulat sebagai Ketua Pemenangan sekaligus juru bicara Ketua Umum Atas Indonesia, menggantikan sementara posisi Bapak Sufri Helmi Tanjung MPD yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kita doakan semoga Bapak Sufri lekas pulih dan sehat kembali ya Sahabat Disdik, agar dapat kembali memimpin Atas Indonesia dengan semangat penuh. Baik, selamat datang Bapak Kausari dan Bapak Ilhamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, kita bincang-bincang dengan Sahabat Disdik di sini di podcast Sahabat Disdik ya Pak Kausari dan Pak Ilhamdani. Baik, Pak Kausari, kita langsung saja ini membahas tentang Atas ya. Mungkin Pak Kausari bisa menceritakan ini bagaimana awal terbentuknya Atas di Provinsi Jambi dan semangat apa yang ada di balik pembentukannya. Dipersilakan Pak Kausari. Jadi kita asal-muasalnya kita review ke belakang dulu, terbentuknya Atas se-Indonesia. Iya. Itu tepat tahun 2027, itu namanya Atas. Atas itu Asosiasi Kepala Subag. Jadi bukan tata usaha bukan tenaga pendidik sekolah. Asosiasi Kepala Tata Usaha. Iya. Tempatnya dimulai kegiatan di Jogja tahun 2021 itu maka sepakat kawan-kawan yang apa itu bukan untuk Kasubag tapi untuk tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah ya. Nah, itu sampai saat ini sudah dilaksanakan kongres yang ke-7 di Lombok. Untuk kita ketahui, kita tahun 2024 itu kita dipercaya untuk menjadi panitia penjaga pra-kongres. Alhamdulillah kita berhasil. Dan untuk diketahui, untuk kegiatan dari pra-kongres pertama, kongres pertama sampai ke-6, cuma Jambi yang luar biasa. Karena langsung dibuka oleh Pak Sekda. Kalau untuk provinsi lain, itu cuma batas ke sekdis saja. Maka kita Jambi yakin akan memperoleh juara umum itu karena keberhasilan kita menjadi tuan rumah. Baik. Ya. Dan untuk Jambi kita mulai terbentuknya Atas itu tahun 2019. Mengapa terbentuknya? Pas saat saya dipanggil oleh kementerian untuk mewakili SMA Provinsi Jambi, disitulah dibentuk Atas Provinsi Jambi. Saat itu saya di Jakarta, maka kawan-kawan diundang oleh Pak Balinas, semua Kasubag TU, SMK, SMA, SLB, terbentuklah tepatnya di Hotel Ratu, yaitu untuk Ketua Atas Provinsi Jambi itu Pak Joni. Sampai tahun 2023, karena masanya habis, saya dipercaya oleh kawan-kawan menjadi Ketua Atas Provinsi Jambi. Iya, baik. Ya, mengkali Ibu Din termasuk juga dulu anggota Atas, kita sama-sama berjuang. Baik. Tapi pergerakan Atas itu tidak bergerak. Tapi dengan semboyan kita orang Jambi ini petarung asli, pantang menyerah. Apa yang terjadi kita tunggu. Apalagi semua yang Gubernur Jambi sekarang ini mantap. Jambi mantap. Iya, baik. Jadi mantap itu luar biasa. Baik. Jangan istilah mantap itu beda. Mantap itu beda. Mantap itu luar biasa. Iya. Jadi itulah Ibu Din. Jadi
terbentuknya atas Provinsi Jambi itu mulai 2019. Baik. Luar biasa. Ya, luar Di biasa. Provinsi Jambi. Dan ya. untuk request juga Ibu Din, mengkali kita 2023 kita pertama kali mengadakan upacara ulang tahun atas. Iya. Aturan Pak Gubernur tapi diwakili staf ahli Pak Hussein. Baik. Jadi semangatkan kawan agar kita di selama ini kan atas ini tidak dipandang mata oleh kepala sekolah. Tapi alhamdulillah semenjak kita atas ini mantap, itu kita sudah dimanusiawikan. Baik. Cukup kali. Iya, baik. Terima kasih. Izin saya ke Pak Ilham Dhani dulu ya, Bapak ya. Bapak ini didaulat menjadi Ketua Pemenangan sekaligus juru bicara Ketua Umum Atas Indonesia. Pak, bisa dijelaskan bagaimana dinamika pemilihan nasional Atas di Lombok kemarin gitu kan? Minggu lalu ya, Pak ya? Ya. Minggu lalu tepatnya ya, hingga akhirnya Bapak dipercaya memegang peran penting sebagai juru bicara ini. Dipersilakan, Pak. Baik, mungkin saya cerita sedikit tentang sebelum kita berangkat. Kita adakan rakor melalui Atas Provinsi yang dipimpin Pak Kausari dan dibuka secara langsung oleh Pak Kadis. Ya. Ya, di sana di rakor itu saya juga menyampaikan Pak Ketua ya bahwa Jambi sangat layak untuk menjadi Ketua Atas Nasional. Iya. Dan itu bergulir. Dan alhamdulillahnya Ketua Atas Provinsi Jambi mendaulat saya sebagai ketua tim pemenangan. Nah, itu. Jadi kalau persoalan di sana, kawan-kawan juga tahu bagaimana kita Atas Jambi bersinergi, berkolaborasi dengan kawan-kawan Atas Nasional, daerah-daerah lain, sehingga tampuk kepemimpinan Atas Indonesia bisa kita dapatkan. Saya sampaikan di kawan-kawan nasional, Jambi tidak ada apa-apanya jika tidak dibantu oleh kawan-kawan nasional yang lain. Iya, Begitu. baik. Ini bagaimana sih prosesnya sampai kawan-kawan nasional ini kan pada belum kenal ya, Pak ya? Kok sampai milih kita gitu? Mungkin Pak Ilham Dhani bisa menceritakan, Pak. Malah mereka menyangka ketua kita yang maju. Oh, gitu. Itu. Iya. Jadi bisik-bisik itu ketua Atas Jambi itu yang bakal maju. Tapi ternyata memang kita setting dari awal bahwa Pak Supri Tanjung ini semacam kuda hitam lah. Iya. Dan ternyata memang layak kita kedepankan di nasional. Dan mereka alhamdulillah secara langsung kita pemilihan one man one vote, kita mendapatkan suara terbanyak, angka 7 ya. 107 melawan 104 incumbent yang kita lawan. Oh, begitu ya. Incumbent. Sebelumnya dari mana incumbentnya? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Pak Tri. Baik. Dan yang Pak Dokter siapa? Ya. Mantan ketua juga. Boleh dibayangkan mantan ketua dan ketua incumbent yang kita hadapi. Ya, alhamdulillah. Pendatang baru ini ya. Ya, pendatang baru jadi kuda hitam dan kita memenangkan kompetisi itu. Mantap, luar biasa sekali. Memang mantap. Iya. Ini Pak Kausari, ini Pak terkait dengan Atas Jambi ini kan bisa berkembang sampai seperti ini nih, kira-kira bagaimana perjalanannya, Pak? Oh, jelas. Ini kelompok ini ya, kita kan luar biasa ya. Jelas kunci kita tahu organisasi itu apa. Ya. Organisasi itu apa tujuan ke depan, apa sih pengaruhnya untuk kawan-kawan kita yang menjadi anggota Atas. Nah, mulai 2023 saya sebagai ketua Atas, saya sowan dulu ke dinas, mohon izin petunjuk dengan kepala dinas termasuk sekdes, kemudian saya sowan dengan senior kita di PGRI untuk membackup. Kemudian kita pun dibantu oleh kebetulan wakil menteri tenaga kerja itu kawan kita di SMA, termasuk saya sowan juga minta dukungan. Baik. Kemudian yang jelasnya kita yakinkan bahwa kawan-kawan kita ini kita bergabung ke Atas ini ada manfaat dan gunanya. Iya. Terutama untuk administrasi sekolah Administrasi ya. sekolah. Iya, bisa sharing-sharing ya. Bagaimana menata tenaga administrasi sekolah yang baik gitu ya. Sudah tuh intinya mengapa kita layak menjadi ketua umum. Pengetahuannya kemarin itu kita sukses dan berhasil menjadi prakongres yang luar biasa.
Iya. Maka Ibu Din saya bilang Sebelumnya ya di Jambi ya. Bulan berapa itu? Kemarin? bulan November. November ya, November tahun lalu. Iya. Karena selama ini yang membuka itu cuma batas bukan kepala dinas. Kalau kita alhamdulillah itu Pak Sekda Wakil Pak Gubernur. Iya. Dan mereka bingung tuh selama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak ada karang bunga satupun. Iya, gitu. Ya. Itu mereka percaya kita. Dan Mama Ibu Din kita yakin karena sebanyak itu provinsi Jambi yang paling banyak peserta. Antusias berarti. Baik. Karena mohon maaf mereka sudah melihat bahwa Jambi ini sudah didukung oleh pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur khususnya oleh Dinas Pendidikan. Itu yang bikin kita yakin untuk menjadi ketua umum. Iya, baik. Izin saya ke Pak Ilham Dhani lagi, Pak. Bapak, ini bagaimana Bapak melihat semangat ini para Kasubag TU di daerah ya, di Jambi ini terutama, setelah adanya terwakilkan Jambi di tingkat nasional? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Iya. 6 dan ini yang ke-7 Kongres belum pernah keluar dari Jawa. Ini pecah telur ya. Pecah telur nih ya. Di kawan nasional bilang Jambi pecah telur, Iya, keluar luar dari biasa. Jawa. Ketua umum atasnya dari Sumatera, Jambi. Jambi pula ya. Jambi pula. Nah, itu. Iya. Itu yang luar biasa. Jadi saya pikir tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mampu berkolaborasi, Iya. meyakinkan kawan-kawan nasional untuk bergabung bersama kita, dan alhamdulillah terbukti bahwa kita bisa memenangkan kompetisi itu. Gitu. Baik. Izin saya ke Pak Kasari lagi ini. Ini tentu saja tidak ada yang lancar-lancar aja ini Pak Kasari ke depan. Ini tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh para Kasubag TU di Jambi ini kira-kira apa Pak? Karena kepala sekolah itu belum menerima kehadiran kita sebagai Kasubag TU. Tidak semua ya Tidak Pak ya, semua. mungkin ada beberapa. Ya, karena mohon maaf dengan perpindahan status SMA SMK ke Provinsi Jambi dengan Pergub 38 itu Kasubag TU diangkat dan dipegang oleh Gubernur, itu menjadi dianggap kepala sekolah itu saingan bagi mereka. Karena selama ini kan mohon maaf Bu Din, cuman mereka SK kepala sekolah itu kepala tata usaha. Iya. Jadi mereka mengikuti apa kata kepala sekolah. Kalau ini tidak, kepala sekolah mengusulkan ini tidak bisa, karena kita ini sebagai Kasubag TU itu diangkat dan diberikan oleh Gubernur Jambi. Ya, artinya begini ya Pak ya, ini kan ada tusi yang berbeda Betul. yang diusung. Kalau bagian administrasi, ketatausahaan itu di bawah kepala Kasubag ya, Kasubag TU. Nah, kalau kegiatan pembelajaran, pembinaan guru, siswa dan sebagainya itu di bawah kepala sekolah. Sebenarnya kan tusinya itu berbeda ya. Tidak ada overlapping di sana sebenarnya ya Betul, Pak ya. sebenarnya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalau kita menyadari, kita ini siapa, insya Allah. Tapi lambat apa istilahnya ke depan, kepala sekolah sudah menyadari Iya. apa sih fungsi daripada Kasubag TU. Apalagi Bu Din kan luar biasa. Kasubag TU ini kan eselon 4B dengan tunjangan grade 8 ya, 5 juta. Itu kan luar biasa. Maka sebagai kawan ingat, kamu bertanggung jawab TPP yang diserahkan oleh pemerintah, Iya. harus bertanggung jawab dengan sesuai dengan kegiatan kamu yang kamu lakukan di sekolah. Grade 9 ya. Grade 9. Ya, itu grade 9. Itu Bu Din. Penting banyak belajar, banyak bertanya, banyak senior-senior kita. Iya. Itu kuncinya. Mau bertanya ada kemauan dia mati. Oke, baik. Jangan kita termasuk bahasa saya itu dari dulu tanya Pak Ilham itu jangan zona aman. Iya. Harus berani kita keluar dari zona aman. Baik. Karena jangan selamanya kawan-kawan berada di zona aman. Karena kita struktural ini kan sesuai kata Presiden kan. Eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 itu terakhir jenjang jabatan PNS di struktural. Masih ada eselon 5 nggak Pak? Eselon 5 masih ada. Masih ada. Makanya ada eselon 5. Iya. Di Kemenkumham ada. Iya, masih ada. Tapi kita istilahnya untuk di Di Dinas Pendidikan ya. Pendidikan. Pemprov ya. Jadi tetap saya sebagai ketua atas memberi motivasi kepada kawan. Insya Allah kita kini banyak kawan yang berubah. Insya Allah Bu Din, kita sudah bersama juga saya dengan MOU dengan BGTK Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, Iya. Universitas Muhammadiyah Jambi, ada juga UNJA, UIN, Umbari itu mengajak kerjasama dengan waktu yang tepat. Iya. Jadi dengan adanya kegiatan itu, maka insya Allah tahun depan, apalagi ketua umum kita pegang, itu ketua umum itu punya ranah untuk menentukan
sekolah-sekolah mana untuk mengikuti apa kegiatan tenaga di sekolah itu tingkat nasional. Iya. Karena saya mengalami Buding, semakin dekat dengan pimpinan itu rombongan dia tuh yang menikmati kui. Insya Allah dengan Jambi menjadi ketua umum, Insya Allah Jambi akan banyak menikmati kui. Ini bakso kui ini, kui kan istilahnya ada kui ini harus kita makan. Kok Insya Allah. Artinya tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Iya, Berbagi. tanggung jawab. Iya, baik. Itu yang Insya Allahnya jelas kami tidak terlepas dari peranan Dinas Pendidikan luar biasa. Sepintar apa atas tidak Tanpa dukungan ya. oleh Dinas Pendidikan, Iya. no. Iya, baik. Apalagi termasuk rombongan betiknya, sekdisnya, KB, GTK, SMA, SMK, PLK itu mereka sudah membackup daripada anggota mereka. Contohnya Pak, SMK, KB SMK itu ke SMK, SMA ke SMK, PLK, LK, apalagi GTK, Pak Sekdis atau Pak Kadis. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bersyukur juga dengan betik ini berapa kali kegiatan kami dibantu peliputan oleh betik. Terakhir 2023 itu betik juga, terakhir para kongres itu kami gambar-gambar itu dibantu oleh betik ini. Iya. Alhamdulillah, mau kasih banyak atas nama ketua atas Provinsi Iya. Jambi kepada tim-tim kreator daripada Balai Tenaga Informatika Balai Teknologi. Baik. Itu terima kasih sebagai ketua Provinsi Jambi. Baik. Saya izin ke Pak Ilham Dhani ya Pak ya. Ini terkait dengan visi dan arah kepemimpinan ini ya Pak ya. Pak, ini sebagai juru bicara ketua umum, tentu Bapak tahu arah visi kepemimpinan atas Indonesia ini bisa dijelaskan kepada sahabat distrik kira-kira Pak Ilham Dhani? Dikarenakan ini visi misi yang dibuat dan didiskusikan oleh tim 5, Iya. izinkan saya menyampaikan sedikit, saya membacakan. Baik, ya. Silakan Pak. Jadi visi Pak Supri Helmi Tanjung ini sejalan dengan visi Provinsi Jambi. Jambi mantap. Tapi kalau di kita mewujudkan atas Indonesia yang mantap, bersinergi dan akuntabel. Misinya terwujudnya atas Indonesia mantap, maju, akuntabel, Nusantara, terorganisir, andil dan profesional. Yang pertama, memantapkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel untuk kemajuan organisasi. Baik. Yang kedua, menguatkan peran organisasi atas Indonesia melalui kolaborasi tenaga administrasi sekolah di seluruh Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, serta kolaborasi dan diskusi bersama lembaga lain. Itu sudah digodok oleh beliau bersama tim 5. Iya, baik. Kita alhamdulillah punya tim 5 dan akan merangkak menjadi tim 9 ya Pak Ketua ya. Oh begitu. Ya, Iya. begitu akan kita kembangkan nanti. Iya. Lalu kita diskusikan bersama Baik, sebelum kita keluarkan. Baik, Pak Ilham Dhani, ini terkait dengan program prioritas yang akan dijalankan oleh Atas Indonesia dalam waktu dekat ini apa kira-kira? Yang pertama barangkali kita mungkin database ya Ketua ya. Database secara nasional barangkali akan kita rampungkan. Yang kedua barangkali kita akan melaksanakan Rakernas. Rakernas nasional berarti ya? Rakernas ini ya, sedapat mungkin semua Kesbag TU di seluruh Indonesia bisa ikut, bisa hadir seperti kongres yang ada di Lombok NTB. Oh iya, baik. Izin saya ke Pak Kausari ya. Pak Kausari, bagaimana Atas Jambi mendukung visi besar ini dari Atas Indonesia ini seperti apa? Dukungan. Dibilang oleh juru bicara bahwa ruhnya Atas Nasional ini kan ruhnya Jambi. Iya, baik. Nah, bagaimana mendukungnya ini? Kita nggak ada payah. Yang jelas kawan-kawan Atas Nasional sudah berkaca mengapa Jambi sukses menjadi prakongres dan untuk Lombok kita kontingen terbesar. Iya. Jadi rasa tidak repot. Karena saya bilang kita sehebat Atas kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah itu no. Insya Allah kebetulan program kami selama ini kan Atas Provinsi itu tidak didukung penuh oleh Pemda terutama Dignas. Kebetulan kita nih gubernur kita nih mantan ketua itu namanya asosiasi ketua asosiasi pemerintah Provinsi Jambi. Insya Allah dengan beliau sangat support dengan kegiatan organisasi. Kita minta dia menelepon untuk kepala daerah se-Indonesia untuk agar Atas ini lebih
eksis ke depan. Iya, artinya Atas Jambi siap menjadi ujung tombak Siap. ya untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi di sekolah-sekolah ya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Insya Allah. Terkait dengan mau bikin database tadi ya Pak Ilham ya. Siap. Karena untuk Ya. saat ini Ibu Din untuk memegang KTA itu orang Jambi. Iya. TU SMA 15. Jadi semenjak Jambi kita ngadakan prakongres, untuk KTA saat ini dipercayakan oleh orang Jambi. Jadi kalau untuk berkiprah masa nasional itu taruhannya 2024 itu mereka yakin dan percaya bahwa Jambi akan lebih bisa. Iya. Sesuai program kita, Jambi mantap. Baik. Pak Ilham Dhani, ini kan sekarang ini era digitalisasi. Ya. Jadi semua pendidikan ini kan dari menteri kita, era digitalisasi ini kan bukan hanya menyentuh ranah guru, siswa, dan juga tenaga administrasi ini ya. Nah kira-kira ini bagaimana peran TU di era digitalisasi ini untuk tenaga administrasi pendidikan saat ini seperti apa Pak Ilham Dhani? Ya mungkin dikarenakan kita Jambi sudah menjadi ketua nasional atas, ya akan membuat semacam apakah bentuk nanti seminar, apakah bentuk nanti pelatihan gitu ya. Baik. Akan kita laksanakan secara nasional. Jadi tidak ada lagi misal TU di pelosok yang tidak bisa IT itu. Gitu ya. Itu idealnya yang Apalagi kita tadi mau bikin database Ya. ya Pak. Ya itu nggak mungkin ya kalau secara manual ya. ya tidak mungkin rasanya. Iya. Jadi itulah mungkin target kedepannya ketua umum kita ini akan melaksanakan rakernas itulah Iya. wadahnya sehingga apapun nanti keluh kesah kawan-kawan di daerah disitulah nanti akan kita jabarkan, akan kita formulasikan sehingga tujuan atas itu sendiri bisa tercapai. Iya, Itu. baik. Jangan sampai ketinggalan di bidang Iya. digitalisasi. Ini Iya. lagi eranya ya Pak Iya, Ilham betul, Dhani betul. ya. Nah ini Pak Kosari ini terkait dengan visi misi daripada Atas Nasional ini ya. Bagaimana tenaga administrasi sekolah di Jambi ini mulai melakukan langkah digitalisasi, sudah ada belum Pak? Sudah. Kira-kira. Karena kita kan beberapa kali ada Zoom dari pusat, kita kan sudah mengikuti. Iya, oh begitu, Dan baik. sudah insya Allah kita kegiatan, contoh kalau BPSDM mengadakan kegiatan, nelpon Pak Kadis tuh minta tolong Pak Ketuanya. Jadi nanti BPSDM, Kesbangpol termasuk BGTK itu ada kegiatan langsung nelpon saya, Iya. Pak Ketua kami minta 60 orang, jadi kita kan punya ketua kabupaten masing-masing, kita berbagi. Misal 4 kabupaten lah yang ketua kabupaten lah menentukan peserta. Artinya nanti akan ada pelatihan pengarsipan digital Pengarsipan, mungkin sistem surat Ya, sudah elektronik. dijalani. Ya, sudah dijalani, Bu. Sudah dijalani ya. Tiap sekolah itu BPSDM Iya. kemarin bekerjasama dengan atas Indonesia. Indonesia Wah, mantap. Provinsi Jambi sudah melaksanakan kegiatan Iya, tersebut. iya. Sudah Berarti ini tuh. sudah transisi menuju Betul. TU Iya. digital ini sudah Betul. berjalan ya Sudah Pak ya. berjalan. di Provinsi Jambi. Untuk tiap Baik. sekolah itu tiap sekolah sudah mengadakan bintek. Hmm. Tiap sekolah mulai dari Iya. SMK, SMA, SLB tiap tahun itu mereka mengadakan kegiatan bintek untuk tenaga administrasi. Baik. Iya. Insya Allah Ibu. Jadi kita tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Tenaga administrasi, tenaga kependidikan, pendidik dan juga murid ya kalau Iya. sekarang itu Isa. Baik sahabat Murid Dizik. sekarang namanya. Iya, murid. Baik sahabat Dizik, menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Kosari dan juga Bapak Ilham Dhani. Tetap di podcast Sahabat Dizik. Baik, sahabat Disdik, kita masih dengan dua narasumber hebat-hebat kita ya ini ya, sahabat Disdik. Baik, saya ke Pak Kosari, Pak, terkait dengan sinergi dan kolaborasi ini. Kira-kira menurut Bapak seperti apa? Sinergi ideal antara Atas Provinsi Jambi dengan Atas Nasional itu seperti apa idealnya? Jelas kita ya, kita sebagai pemerintah provinsi itu harus tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat. Iya. Karena Atas Nasional itu kan pusat, Iya. jadi kita sesuaikan dengan keadaan di atas pusat. Jadi Artinya komunikasi ini dua arah komunikasi ya, Pak, dua arah, insya Allah. Karena insya Allah kita Jambi sudah dipandang khusus di atas ya. Iya. Insya Allah mudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan istilahnya kebiasaan pusat itu. Karena Jambi ini kan istilahnya bisa menerima apapun dari dulu. Iya.
Jadi rasanya Bu Din, kita Jambi insya Allah bisa menyesuaikan. Pasti bisa, ya. Ya, Insya Allah. untuk saat ini, insya Allah Jambi aman-aman saja. Baik, baik. Itu kata kunci. Baik, Pak Ilham, ini terkait dengan atas nasional ini ya, Pak ya. Bagaimana untuk memastikan aspirasi setiap daerah itu, termasuk Jambi lah ini ya, bisa tersalurkan gitu untuk level nasional ini? Barangkali melalui ketua atas nasional dan jajarannya, Ya. kita akan mendorong seluruh Indonesia membentuk atas provinsi, atas kabupaten kota, sehingga kita bersinergi, berkolaborasi apa-apa saja nantinya yang menjadi PR bersama, nanti akan kita bahas. Berarti akan diadakan forum komunikasi. Ya, itu rakernas tadi. Ya, rakernas Ya, tadi. itu Ya, nanti kita undang baik. semua itu. Iya, iya. Di situ bisa berbicara Ya, semua ya, kita Pak ya. dapurnya kita itu. Baik. Nah, itu dapurnya kita. Semua bisa berbicara dan Ya. bisa didengar dengan adil ya, Siap, berarti nanti betul, ya. betul sekali. Baik, wadah baik. kita. Iya, iya. Oke. Nah, ini atas Jambi ini, Pak. Kira-kira sudah menjalin kerjasama antar provinsi nggak selama ini, Pak? Sudah. Sudah. Seperti apa, Pak? Ya, kita Kolaborasinya gitu ya? sering kolaborasi minimal kita mengkali November ini insya Allah Sumatera Utara mengadakan bintek, mereka akan mengundang Provinsi Jambi untuk menambah wawasan dengan isu-isu terbaru. Termasuk kita dengan Jawa Timur, insya Allah waktu dekat ini kita melakukan kerjasama juga mengkali mereka ke Jambi melakukan studi tiru ya. Studi tiru, ya. Studi tiru apa keberhasilan atas Provinsi Jambi. Termasuk kita sudah kerjasama dengan Jawa Barat. Iya, Jawa Barat ya. Ya, termasuk Mama Ibu Lin, mereka rata-rata tuh pengen belajar ke Jambi, bukan kita ke sana. Karena mereka melihat atas Jambi ini luar biasa. Ya, kompak ya kayaknya ya. Tapi saya tidak bilang luar biasa. Itu simbolnya Mantap. SMB. Kami ini orang Jambi berhasil, kami biasa di luar. Biasa di Lah, karena kita petarung ini kalau tidak biasa di luar, tidak akan jadi apa-apa. Biasa di luar itu Baik. maksudnya kita kemanapun istilahnya bahasa adat ya, kudo pajang bukit. Kudo pajang bukit ini kan disuruh ke sana, jadi kan biasa di luar, bukan luar biasa. Jadi Iya. biasa di luar. Itu kata kuncinya untuk berhasil menjadi sukses tuh. Baik, baik. Itu kunci. Oke. Hmm. Pak Ilham, ini Siap. Pak, tadi kan ada rencana mau raker Pak ya. Kira-kira ini antar provinsi ya. Kira-kira kapan ini rencananya? Wacananya gitu. Baru sih wacana ya? Yang Atau sudah ada programnya? seharusnya bukan wacana, Ya, sudah menjadi program. baik. Kira-kira Nanti kapan? kita sambil mengisi kekosongan-kekosongan yang barangkali kita isi nanti di Iya. struktural. Mm, Setelah nanti deal, oke, barangkali kita pelantikan ya Pak Ketua ya. Pelantikan barangkali mungkin di Jakarta, Iya. di kementerian. Setelah itu baru kita bicarakan tentang rakernas ini. Nah, begitu. Oke, baik, baik. Berarti sudah jelas ini langkah-langkahnya ya? Iya, Mau bagaimananya gitu. Baik, ini Pak Kosari, ini kita bicara tentang dukungan, pengakuan dan harapan ini ya Pak ya. Oke. Semangat saya. Semangat ya. Bagaimana ini dukungan pemerintah daerah? Tadi Bapak sudah cerita sedikit ini terhadap atas di Jambi ini. Nah, tadi sudah sedikit mencuil nih. Kalau khusus Provinsi Jambi, Iya, luar biasa ya. pemerintah Provinsi Jambi itu luar biasa. Biasa di luar ya. Tidak bisa dengan kata-kata diucapkan. Baik. Itu Berarti alhamdulillah ya. alhamdulillah. Baik dari dinas Dari pendidikan. dinas maupun dari pemerintah daerah, Iya. termasuk kita kerjasama dengan perguruan tinggi, itu semuanya institusi yang memang ada hubungan dengan atas itu luar biasa. Berarti memberikan ruang ya untuk Iya. atas ini lebih berkembang. Ya? Berkembang. Itu yang insya Allah Ibu Din, kita sudah ada direkoran, termasuk Taspen mengadakan pelatihan juga. Alhamdulillah waktu kita mengadakan prakongres kita disupport dana oleh Taspen, Ya, termasuk baik. Bank Jambi. Jadi rasanya kalau dukungan tuh jadi tanya lagi lah, payah mengucapkan dengan kata-kata. Iya, iya. Itu Baik. ya. Oke. Pak Ilham, Pak ini mungkin karena masih baru ya, tapi mungkin dapat gambaran ya Pak ya. Kira-kira pemerintah pusat ini dukungannya terhadap atas ini seperti apa Pak? saya yakin pemerintah pusat dengan kepengurusan yang baru Iya. akan open dengan kita. Kita mungkin langsung dari kementerian minta nanti. Dan program-program ketua atas yang lama Iya. yang kita anggap bagus baik Iya. akan kita jalankan Tetap kembali. dipertahankan ya Pak ya. Pertahankan kembali gitu. Jadi tidak ada nanti kita masa kita ini kita habisin enggak gitu. Iya. Kita harus yang namanya kolaborasi itu mana yang positif kita ambil Iya. semua.
begitu. Paling melengkapi mana yang Iya. kurang ya Pak ya. Begitu. Iya, baik-baik. Nah, ini Pak Kosari terkait dengan harapan Bapak terhadap masa depan TU di sekolah-sekolah Jambi ini seperti apa, Pak? Agar mereka menyesuaikan dengan tanggung jawab sebagai kasbag TU. Mengapa saya katakan? Ingat, mereka dapat tunjangan jabatan setelah struktural dan mereka mendapat TKD yang luar biasa. Ya. Jadi saya ingatkan kawan, belajar. Kan tidak mesti dengan bintek. Melalui Zoom meeting, melalui ilmu pengetahuan, regulasi baru itu dipelajari. Iya. Jadi kita nggak mengeluh kawan. Kalau kamu begitu, insya Allah ya kamu akan tertinggal. Iya. Itu kata kunci. Penting harus mau belajar terus, mengikuti perkembangan informasi ya Pak ya. Ibu Din, makanya alhamdulillah itu kepala dinas selalu support. Maka kami kan di tiap kabupaten itu sudah ada namanya MKKTU tiap sebulan sekali. Oh ada ya Pak ya? Ada. Luar Dan biasa. kali saya lupa bahwa untuk se-Indonesia kitalah yang paling lengkap kepengurusannya sampai kabupaten. Itu langsung dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Maka kawan-kawan di provinsi lain pengen belajar kok Jambi itu luar biasa atau mantap. Insya Allah Ibu Din. Kalau Jambi ke depan, insya Allah menjadi tolak ukur untuk atas nasional. Iya, baik. Kalau coba kita Ilham, mereka tuh kini percaya Jambi akan bisa lebih sukses daripada pengurus lama. Iya, amin. Ya, Amin. Oke, baik. Harapannya. Harapan, baik. Kita kan punya tim-tim Iya. yang solid. Iya. Yang penting itu Pak, Iya, tim solid kita. mau belajar terus ya Pak ya. Yang jelas mereka tuh yang muda-muda itu dikasih kesempatan. Iya. Karena mereka tuh selama ini terkunci, tidak bisa berkembang karena kita yang tua ini tidak memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Iya. Ibu Din contohnya, tidak tahu selama ini rupa dikasih kesempatan jadi fungsional di betik ini luar biasa. Iya, baik. Selama ini kan terpendam Bu Din. Di harapan kami Pak Ilham untuk juru bicara, ya insya Allah beliau sertifikatkan Pak Ilham ini kasih kesempatan yang Siap. Iya, baik. insya Allah yang muda lebih berkembang, lebih kencang, lebih cepat, lebih tegak. Itu kata kunci. Baik. Semangat terus ya Pak Kosari. Ini untuk close statement ini Pak Ilham Dhani ya Pak. Kira-kira Bapak sebagai juru bicara Ketua Umum Atas ya. Ini Ketua Umum baru ini ya ceritanya Pak ya, Atas Indonesia. Apa pesan Bapak untuk seluruh anggota Atas di Indonesia? Ini mewakili beliau Pak Zulfri Pak. Sebagai juru bicara, Iya. kalau tadi kan kalau di Lombok sebagai ketua tim pemenang, setelah menang sebagai juru bicara. Baik. Ya. Siap saya bilang kan. Iya. Jadi intinya kekompakan dan yang paling utama adalah pelayanan. Iya. Administrasi di sekolah jangan ditinggalkan. Itu pokok. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan-kegiatan nasional, ayo diajak kepala sekolahnya berdiskusi. Mungkin kita bisa bersama-sama juga untuk membangun Atas Indonesia lebih mantap. Lebih mantap lagi. Artinya kita harus membuktikan Ya. kalau administrasi ini adalah garda terdepan manajemen pendidikan di sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak Kosari dan juga Bapak Ilham Dhani. Ini hari ini sangat menginspirasi ya semangat hari ini, dan untuk Bapak Sufri Helmi Tanjung kita harapkan beliau Ketua Umum Atas kita ini bisa ini ya lekas sembuh, Siap. Amin. bisa pulih supaya bisa beraktivitas kembali bersama kita ya Pak ya. Amin. Dan semoga tenaga administrasi ini di daerah dan juga ke nasional gitu ya terus mengalir menjadi kekuatan besar bagi tenaga administrasi di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Selamat beraktivitas kembali ya. Masalah. Baik, sahabat Disdik, itulah bincang-bincang kita dengan narasumber inspiratif kita ya sahabat Disdik ya. Semoga podcast sahabat Disdik ini bisa memberikan cerita-cerita inspiratif di dunia pendidikan. Episode berikutnya jangan lupa ditonton, di like, komen, share, dan subscribe ya sahabat Disdik. Saya Dieni Hafidaniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.